Halo guys, welcome to Rere Gita Area. Ya, jadi baru sempat banget bikin video. Dan ini aku lagi ada di Iris Hotel. Ini aku lagi staycation buat Traveloka. Jadi menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang udah aku buka di Instagram. Ini kita sekedar sharing dan cerita besi ya. Jadi kayak santai, gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Palembang atau bahasa alien. Itu terserah, oke? Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, cuma beberapa. Mungkin bakal aku tambah-tambahin dikit. Terus aku bakal menjawab pertanyaan sambil sharing-sharing cerita itu sambil skincarean guys. Sambil hapus make up karena mau tidur, udah selesai konten. Ya, aku membawa sepaket full dari Bening Klinik. Ini sudah selesai. Jadi lagi ada waktu senggang, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu cara agar kakak tidak kepikiran akan suatu hal. Biasanya kakak ngapain? Kalau biar kita itu tidak terpikir dengan suatu hal, biasanya ya aku menyibukkan diri. Oh my god. Wow. Sebenarnya itu kayak jawaban yang sangat klise, menyibukkan diri, tapi itu benar-benar ini loh, benar-benar ngaruh. Karena ketika kita punya banyak kegiatan yang yang bikin kita tuh tidak terpikir akan hal itu. Contohnya apa sih? Kayak mungkin kepikiran akan masalah kali ya, atau kepikiran akan omongan orang, pikiran akan dunia melihat kita. Itu biar kita ada kepikiran, dan caranya menyibukkan diri dengan hal-hal yang kalian seneng kayak gitu. Misalkan kayak aku tuh ngonten kan, setiap hari ngonten itu bener-bener kayak 20 menit per 7. Tidur tuh cuma untuk karena ngantuk, tidur tuh karena ngantuk kayak sampai tidur tuh paling cuma 4 jam 5 jam kayak itu loh. Ya, misal nih kalian sedang ngonten dan kalian sibukkan diri kalian dengan ngonten, atau kalian sedang baca buku, kalian sibukkan dengan baca buku, sedang main games, ya main games tapi jangan berlebihan kayak gitu loh. Sometimes itu tuh bakal kepikiran, tapi kayak yang tidak tiap detik kita pikir kerja itu loh. Jadi kita menimbang-nimbang mana yang lebih penting lah, ya sudahlah. Pokoknya omongan uang tuh ya sudahlah, ngapa sih nak aku mikirinnya juga udah kate reti aja tenang, udah kate manfaat, kate fungsi untuk aku. Jadi cukup sibukkan diri kalian dengan hal-hal positif untuk diri kalian sendiri. Stop dengar orang lain, oke guys? Sebenarnya dulu aku juga kayak gitu sih, tapi kita tuh berproses ya guys ya, berproses. Biarkan kehidupan yang memberikan kalian pelajaran itu. Oke, masuk ke pertanyaan kedua. Cara percaya diri bikin konten di tempat rame, Kak. Cara percaya diri itu susah, benar-benar susah menurut aku. Kalau kalian yang awalnya memang maunya gak pede, jujur aku dulu tuh gak sepede ini gitu. Masih yang ibaratnya aku tuh masih milih-milih tempat, masih milih-milih kawan untuk menunjukkan diri aku yang sebenarnya. Tapi kalau sudah sekarang ini tidak bisa lagi, karena itu bagian dari pekerjaan kita. Jadi dulu itu aku caranya percaya diri kayak melatih diri kita tuh ngomong sama orang banyak, dan melatih diri kita tuh tidak mikirin orang lain. Sebenarnya kayak ini loh, ketika kita ngonten, misalkan kita ngonten di mall nih, rame, sebenarnya uang tuh tidak peduli dengan kita gitu. Cuma di pikiran kita baik yang agak uang itu risih dengan aku, agak uang itu nyingoi aku, aduh mau agak uang itu nyingoi aku, aduh mau. Sebenarnya itu pikiran kita baik, padahal mereka tuh sibuk urusan mereka, tidak mikirin kita, kayak kitanya banyak kegeeran dipikirin mereka kayak itu loh. Jadi kayak ya sudah, jalani misalkan kalian ngevlog ya, hello guys, ini. Ya mereka juga tahu pasti, oh budak itu lagi ngevlog. Nggak mungkin kayak dia yang nggak mungkin kan, kayak yang ya sudah, dia punya gawian dia dewek, ya mungkin dia lagi belanja tuh, mungkin dia cuma sekedar nengok itu baik karena terkejut kan mungkin. Jadi kayak itu tuh membuang pikiran-pikiran buruk kita sih. Itu tuh lebih ke pikiran-pikiran buruk kita yang menurut aku itu tuh membunuh diri kita dewek. Itu yang aku pikirin dulu guys. Karena aku dulu tuh bener-bener gak pede, tapi bukan gak pede di depan orang banyak dulu tuh aku bener-bener gak pede sama suara aku. Iya, literally suara aku yang sudah ditakdirkan seperti ini, aku tuh bener-bener gak pede, sampai aku tuh gak pernah galak yang namanya voice over.
Tapi lihat sekarang, wong tuh seneng sama voice over aku. Dan ketika wong ketemu aku di jalan, wong tuh apa yang ngecirininya dari aku? Suara. Karena apa ya? Ibaratnya, misalkan, kayak aku nih banyak miripnya. Dan banyak kreator juga yang pakai jilbab. Tapi ketika ketemu di luar, ketika aku sudah ngomong, kakak ini yang ayam kodok kan? Iya bener kan kak? Kok soalnya suaranya sama, padahal aku pakai masker. Jadi gitu, itu identitas diri. Kadang apa yang tidak buat, yang tidak buat kita percaya diri itu, itulah kuncinya. Itu diri kita, bukan kita harus pede. Ya perlahan-lahan, itu memang susah. Kok aku itu susah nian, aku butuh sekitar setahun mungkin untuk untuk bisa pede kayak gini. Sampai bersihin muka. Yang pertama aku pakai acne cleanser dulu dari Benings Clinic yang ini. Ini kayak susu pembersih gitu guys. Oke, ini dulu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Tuh, motivasi terbaik Kak Rere apa? Motivasi terbaik mungkin lebih ke motivasi diri kali ya. Oke, motivasi aku dalam hidup ini sebenarnya diri aku sendiri sih. Karena terlalu banyak hal menyedihkan di masa lalu yang bikin diri aku sendiri tuh, menurut aku tidak menyayangi diri aku sendiri. Jadi sekarang aku motivasinya untuk membahagiakan diri. Ketika diri kita sudah bahagia, kita akan mudah untuk membahagiakan orang lain. Itu bener banget loh guys. Jadi kayak kalian tuh sebenarnya jangan menzolimi diri sendiri. Kalian sibuk membahagiakan orang lain tapi diri kalian tersiksa gitu loh. Jadi kita hidup tuh kayak cuma untuk membahagiakan orang lain. Itu jangan. Motivasilah diri kalian untuk membahagiakan diri kalian sendiri. Karena kalau nggak kalian yang membahagiakan diri kalian, itu siapa lagi? Mau orang terdekat, mereka pasti ngejoy diri dewek kayak itu. Nggak kate wong yang bener-bener pure ngejoy diri untuk kita dewek. Kita nggak kate kecuali diri kita dewek. Sedangkan kalau diri kalian baik nggak ngejoy diri dewek, siapa nak ngejoynya? Kasian. Jadi motivasinya, kalau aku sih motivasi aku diri sendiri. Jadi aku mengelis hal-hal yang aku inginkan, mimpi-mimpi aku, dan itu menjadi motivasi dan patokan aku untuk nyari duit. Ya serius, tak menafikan kita begawe untuk nyari duit ya, ngonten untuk nyari duit tuh. Terus motivasi kedua, masa depan gitu. Kayak mungkin di masa depan insya Allah aku bakal punya anak, punya keluarga. Ya jangan sampai mereka merasakan hal seperti aku. Mungkin harus lebih beruntung. Jadi kayak anak-anak tuh bahagia gitu. Mikirnya sudah ke masa depan ya. Dan yang ketiga yang pasti keluarga dan teman terdekat. Tapi itu kalau yang nomor 1 sudah terpenuhi. Jadi sembari memenuhi nomor 1, kalian juga bisa memenuhi yang nomor 2 dan nomor 3. Itu sih motivasinya guys. Pertanyaan sensitif selanjutnya. Kapan nikah? Kapan kawin? Nikah itu tidak ada dalam bukan, kita tidak tahu masa depan. Tapi nikah itu tidak ada dalam prioritas saya. Sebelum saya menggapai semua achievement yang menurut saya harus saya gapai terlebih dahulu sebelum berkeluarga. Karena kita sebagai perempuan itu kalau sudah berkeluarga, menurut saya itu sudah sangat sulit untuk keluar gitu, untuk bisa untuk bisa mengeksplor diri. Paham sampai sini? Guys, aku mau cuci muka dulu pakai facial wash dari Benings Clinic ya. Sebentar ya. Udah guys, aku juga sekalian mandi biar abis skincare tuh sudah tinggal tidur baik kan, tinggal ngedit tidur itu loh. Jadi ini aku pakai glowing pink lip dari Benings Clinic juga. Tuh. Yang ini fungsinya untuk bikin kulit kita tuh kayak pink alami. Lihat ya. Nah, ini aku pakai setiap hari sebelum tidur, sebelum pakai lip tint, sebelum pakai lip cream. Jadi tuh kayak pelembab. Tapi tuh. Jadi pink alami. Bentar lagi mau maghrib, jadi kita menjawab tadi pertanyaan kapan nikah tadi. Saya tidak tahu karena itu adalah misteri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga tidak bilang saya tidak ingin, saya ingin, tapi ya belum tahu kapan. Ya didoakan saja di dunia ini ya guys ya. Oke, lanjut.
Ini aku pakai Ultimate Serum. Tuh, ini brightening, mencerahkan ya guys ya. Tuh, Asmer. Tuh, yang aku pakainya bener-bener setiap hari, pagi dan malam. Yang bedain itu cuma kayak krim pagi, krim malam, itunya aja sih yang bedain. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Terus tadi, sudah pakai lip glow, pakai toner. Tuh, ini yang acne toner. Karena jujur aku tuh dulu bener-bener yang jerawatan beruntusan banyaknya, tapi semenjak pakai bening, alhamdulillah sudah mendingan. Walaupun masih ada bekas-bekas, masih ada dikit-dikit, tapi alhamdulillah ya sudah cerah ya guys ya. Tuh, ini tonernya. Kadang tonernya tuh aku tempel-tempelin lah guys, banyak-banyak. Ada 4 titik ya. Sudah didiami sampai sekitar 10 menit gitu. Oke, udah pakai serum. Lanjut kita pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini dia tidak mau diperlihatkan, dia mau melihat. Kak Rere, kapan pertama kali ngonten dan kenapa bisa tiba-tiba jadi konten kreator? Ini harusnya pertanyaan pertama ya. Emang agak ini. Oke. Jadi pertanyaannya itu kenapa, mengapa, bagaimana? Awalnya itu aku tuh iseng di TikTok. Itu 2018 atau 2000, pokoknya sebelum pandemi tuh aku sudah main TikTok. Tapi dulu konten aku tuh kayak konten pororo gitu loh guys, sama kucing aku namanya Siti. Ini tuh lucu banget kan. Terus Siti ini cowok ya guys ya. Oke. Dia ini kayak interaktif gitu. Ketika kita ajak ngobrol dia nyaut gitu. Ketika kita kenyang, ketika kita ajak ngobrol dia nyaut, ketika kita mainin kamera dia noleh ke kamera gitu. Jadi kayak hiburan. Dan pada waktu itu TikTok tuh belum sebanyak sekarang yang main gitu loh, kayak belum banyak. Dan waktu itu dia tuh kayak ngelakuin si Siti nih. Nah di video yang ini dia tuh kayak viral gitu loh. Video yang ini juga viral, ini juga viral. Pokoknya yang viral-viral nih aku tunjukin ya guys. Kalau mau lihat scroll aja TikTok aku di bawah sekali. Di situ dari followers aku yang 0 sampai ke 30.000, sampai ke 50.000, dan akhirnya sampai 100.000. Dan mungkin takdir berkata lain, Siti juga lagi sakit pada waktu itu dan Siti pun meninggal. Itu sedih banget tahu, aku sampai nangis berbulan-bulan dan aku hiatus dari TikTok karena kesedihan batin. Dan juga pada saat itu aku kena hujat, literally kena hujat satu Indonesia karena video aku masuk di IG. Dan itu ada beberapa oknum yang menghujat dan menggiring opini bahwa aku tuh Siti meninggal gara-gara aku kecapean endorse. Capek banget, udahlah, itu masa lalu. Oke, aku stop ngonten 3 bulan. Terus aku ngonten lagi lebih ke fashion, makeup kayak gitu, review makeup. Tapi alhamdulillah masih ada endorse pada waktu itu. Lalu aku ini hobi nongki-nongki di Palembang. Kayak aku tuh seneng banget explore tempat-tempat kan. Dan akhirnya aku suka foto-foto dan masukin di Pinterest. Pada waktu itu ada challenge waktu itu kayak di TikTok. Challenge-nya itu seberapa banyak nongki di kafe. Jadi aku keluarin semua foto kafe yang pernah aku foto di Pinterest. Itu bener-bener foto diri, foto aku sendiri. Pokoknya nggak ambil dari Google, itu foto aku sendiri. Terus aku bikin konten itu dan ternyata boom, viral. Udah, sejak saat itu saya mereview kafe dan membuat challenge. Oh iya, lupa kasih tahu ya. Ini aku pakai brightening night cream. Tuh, sebelum bobo pakai ini ya guys ya. Ini brightening night cream. Pakainya tipis-tipis aja. Oke, itu awal mula aku ngonten. Dan kenapa aku ngonten? Karena dari zaman aku SMP, aku tuh sudah suka banget yang namanya bikin video, bikin sesuatu yang kreatif, dan bikin hal-hal yang kreativitas kayak gitu, yang mengundang kreativitas. Karena aku waktu SMA dulu bener-bener lolo lah ya, ibaratnya lolo nian dalam pelajaran. Tapi aku cerdas dalam hal seperti ini gitu.
bukan cuma aku yang mengakui, tapi kayak guru-guru, teman-teman juga bilang bahwa bidang aku tuh kayak gini. Jadi kayak misalkan ada poster, lomba doodle atau segala macam, itu pasti aku yang ikut, dan alhamdulillah itu bisa membawa nama baik saya dan sekolah. Sejak saat itu saya tahu bahwa otak saya ini ada kreativitasnya. Sejak saat itu ya gitu deh ceritanya. Selesai juga skincareannya, dan terakhir pakai acne night cream. Tadi brightening, yang ini acne night cream ya guys. Yang mana tuh ini. Oke. Ini pakainya di spot-spot yang ada jeriwitnya aja. Oke guys. Oke, terima kasih atas sharing dan caringnya. Ini pertama kali ya sharing-sharing di YouTube gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen di bawah kalau ada pertanyaan. Kita sharing cerita lagi. Bakal aku pilih lah pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Aku kasih saran dan kritik. Oke? Bye-bye. Oke, bye. Kita coba. Annyeong.